Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan inayahnya kita bisa bertatap maya bertemu kembali dalam rangka literasi ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing ilmu terkait dengan teori konsumsi dan perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Nah, bahasan dari ekonomi Islam ini sebenarnya banyak, ada perbankan, kemudian keuangan, kemudian bisnis Islam dan lain halnya. Namun di sini saya akan membahas terkait dengan perilaku konsumen. Pertama yaitu terkait dengan definisi konsumsi itu sendiri. Nah, di sini ada dua persepsi. Pertama yaitu menurut pakar ekonomi atau secara umum, kemudian yaitu dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, para pakar ekonomi ini berbeda-beda pendapatnya terkait mendefinisikan konsumsi itu sendiri. Nah, namun secara umum di sini konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hal sederhananya kita membutuhkan makan, kemudian untuk keperluan sehari-hari, untuk bekerja. Nah, itu dikatakan konsumsi. Kemudian dalam pandangan ekonomi Islam, di sini para ulama juga berpendapat bahwa konsumsi ini merupakan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah, yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi konsumsi sendiri ditujukan untuk kebahagiaan di dunia dan juga untuk kebahagiaan di akhirat, bukan hanya sekedar kita kenyang konsumsi di dunia, namun juga ada beberapa hal yang ditujukan untuk kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya yaitu urgensi dari konsumsi Islami. Pertama yaitu konsumsi untuk kehidupan, kedua yaitu konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kemiskinan. Seperti yang tadi saya katakan, yaitu kebutuhan dasarnya minimal sandang pangan papannya ini sudah terpenuhi. Kemudian ketiga yaitu dilarang membatasi konsumsi meskipun untuk tujuan ibadah. Keempat yaitu dalam keadaan darurat dibolehkan mengkonsumsi barang yang haram. Selanjutnya itu sifat-sifat atau norma etika konsumsi. Pertama yaitu membelanjakan harta dalam kebaikan dan juga menjauhi sifat kikir. Jadi diusahakan dalam membelanjakan harta ini, harta yang kita miliki, kemudian kita belanja untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu diusahakan dalam hal kebaikan tentunya ya. Kedua yaitu tidak melakukan kemubaziran, jadi secukupnya saja, jangan berlebihan agar apa yang kita belanjakan ini memang sudah dalam porsinya gitu, tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan kemubaziran. Ketiga yaitu sederhana dan tidak boros. Keempat yaitu mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang bersifat pribadi. Jadi alangkah baiknya ketika kita membeli sesuatu, kita ingat gitu akan tetangga sebelah atau orang lain yang memang juga mereka membutuhkan gitu kebutuhan tersebut. Yaitu selanjutnya tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya memang dilarang oleh agama, seperti barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu konsep konsumsi. Nah, pada dasarnya konsumsi ini dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan atau hajat seseorang dan juga kegunaan atau kepuasan. Nah, misal saya ilustrasikan, kita ini butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, kegunaannya ini berarti supaya kita bisa kuat dan bisa bertahan hidup gitu ya. Maka kita harus membutuhkan asupan atau nutrisi makanan. Nah, setelah kita mengkonsumsi atau setelah kita makan, maka akan timbul kepuasan sendiri gitu, atau ada tenaga lagi untuk kita beraktivitas. Nah, itu ilustrasi sederhana terkait konsumsi. Selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip-prinsip konsumsi. Ada 5 prinsip, yaitu pertama prinsip keadilan.
Artinya prinsip keadilan ini yaitu prinsip yang mengandung arti ketika kita mencari rizki maka harus halal dan juga tidak dilarang oleh hukum. Kedua yaitu prinsip kebersihan, artinya bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan juga mental manusia. Ketiga itu prinsip kesederhanaan, maka dianjurkan kita jangan berlebih-lebihan karena perilaku ini dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Keempat yaitu prinsip kemurahan hati, yaitu senantiasa memiliki kepedulian kepada sesama yang memang membutuhkan gitu. Artinya kita memperhatikan orang lain ketika mereka memang membutuhkan hal yang sama gitu. Kelima yaitu prinsip moralitas. Di sini kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik itu besar, kecil, banyak atau kurang, kita harus tetap mensyukurinya. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah konsumsi. Pertama, kaidah syariah. Di sini ada 3 tingkatan. Pertama yaitu akidah, yaitu merupakan keimanan terhadap akhirat. Kemudian yang kedua ilmiah, artinya ini mengetahui gitu mana yang halal dan juga haram. Dan ketiga amal, yaitu mengamalkan kedua prinsip tersebut. Setelah kita tahu dan yakin, maka kita mengamalkannya sesuai dengan aturan syariah. Kemudian yang kedua kaidah kuantitas. Kaidah kuantitas ini yaitu kita sebagai hamba Allah dianjurkan untuk sederhana, tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan pendapatan, kemudian juga berusaha untuk menabung dan berinvestasi. Ketiga itu kaidah prioritas. Di sini kaidah prioritas ini ada primer, sekunder dan tersier, kemudian mana juga kepentingan untuk keluarga, kerabat, sahabat dan lain sebagainya. Kemudian keempat yaitu kaidah sosial. Di sini artinya memiliki kepedulian dan tidak membahayakan orang lain seperti menimbun makanan dan hal yang lain sebagainya. Seperti fenomena sekarang bahwa harga minyak melambung tinggi, lalu kita membeli sebanyak-banyaknya untuk menimbun agar suatu saat nanti apabila barang tersebut sudah langka maka kita masih mempunyai barang tersebut gitu. Nah, artinya di sini kita menzolimi orang lain. Kemudian yang kelima yaitu kaidah tidak mengikuti. Kaidah ini tidak mengikuti cara konsumsi orang kafir, baik jenis makanan maupun tata cara konsumsi. Nah, alangkah baiknya kita kaji lagi lebih dalam bagaimana sih prinsip konsumsi dalam pandangan Islam atau ala Rasulullah SAW. Jangan kita berpedoman kepada orang-orang luar gitu, orang gaya barat yang mereka konsumsinya ini pasti bertolak belakang dalam Islam. Kemudian apa saja sih batasan konsumsi dalam syariah ini? Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 189 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen muslim. Nah, ada 3, yaitu pertama, Islam memerintahkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan dengan cara rasional. Jadi memang apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan. Kedua yaitu israf atau berlebih-lebihan ini dilarang dalam Islam. Ketika kita ingin membelanjakan sesuatu, memang seperlunya atau sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, jangan berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga perilaku tabzir atau boros, hal ini juga sangat dilarang oleh Islam. Selanjutnya yaitu perbedaan antara perilaku konsumen muslim dan perilaku konsumen non-muslim atau konvensional. Nah, konsumen muslim ini memiliki keunggulan ketika mereka memenuhi kebutuhannya ini tidak sekedar memenuhi kebutuhan individualnya saja atau materinya saja, tetapi memenuhi kebutuhan sosialnya juga atau kebutuhan spiritualnya. Jadi contoh sederhananya ketika kita mengkonsumsi sesuatu bukan
hanya kita saja gitu yang mengkonsumsinya, tapi kita juga memperhatikan lingkungan sekitar seperti tetangga atau kerabat yang memang saling membutuhkan gitu. Artinya di sini kita berbagi dengan mereka yang memang sama-sama saling membutuhkan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian sharing ilmu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.